Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Bapak, Ibu guru yang hebat, kita berjumpa lagi untuk periode bulan Desember. Nama saya Wahyudin Agus Setia SPD, SMK Negeri 1 Luragung. Permasalahan siswa yang dialami adalah banyak siswa yang suka mencontek. Sebelum ke permasalahannya, kita lihat dulu abstraksinya. Abstraksi, mencontek adalah sebuah tindakan yang tidak terpuji. Siswa suka mencontek saat ulangan dikategorikan sebagai sebuah tindakan curang. Kebiasaan mencontek tentu harus diatasi segera. Jika dibiarkan begitu saja, siswa dikhawatirkan akan mempengaruhi karakter terhadap siswa. Kemudian apa yang penyebab siswa suka mencontek dan apa yang harus dilakukan guru untuk mengatasi hal tersebut? Tentunya kita harus mengetahui beberapa sebab. Sebab-sebab siswa suka mencontek antara lain, yang pertama faktor dari dalam diri sendiri. Satu, kurangnya rasa percaya diri siswa dalam pengerjaan soal. Biasanya disebabkan ketidaksiapan belajar, baik persoalan malas dan kurangnya waktu belajar. Yang kedua, orientasi siswa pada nilai, bukan pada ilmu. Yang ketiga, sudah menjadi kebiasaan dan merupakan bagian dari insting untuk bertahan. Yang keempat, merupakan bentuk pelarian protes untuk mendapatkan keadilan. Hal ini disebabkan pelajaran yang disampaikan kurang dipahami atau tidak mengerti, dan sehingga merasa tidak puas oleh penjelasan dari guru. Yang kelima, melihat beberapa mata pelajaran dengan kacamata yang kurang tepat, yakni merasa ada pelajaran yang penting dan yang tidak penting, sehingga mempengaruhi kepada keseriusan belajar. Yang keenam, terpengaruh oleh budaya instan yang mempengaruhi sehingga siswa selalu mencari jalan keluar yang mudah dan cepat ketika menghadapi suatu persoalan termasuk sedang ujian. Yang ketujuh, tidak ingin dianggap sok suci dan lemahnya tingkat keimanan. Faktor berikutnya, faktor dari guru. Yang pertama, guru kurang melakukan variasi dalam mengajar dan pada akhirnya murid menjadi malas belajar. Yang kedua, guru kurang membuat soal-soal yang variatif. Akibatnya soal-soal yang diberikan antara satu kelas dengan kelas yang lain sama atau bahkan dari tahun ke tahun tidak mengalami variasi soal. Yang ketiga, soal yang diberikan selalu berorientasi kepada hafalan mati dari textbook. Yang berikutnya, faktor dari orang tua. Yang pertama, adanya hukuman yang berat jikalau anaknya tidak berprestasi. Yang kedua, ketidaktahuan orang tua dalam mengerti pribadi dan keunikan masing-masing dari anaknya. Sehingga yang terjadi pemaksaan kehendak. Setelah mengetahui sebab-sebab tersebut, guru dapat mencari cara mengatasi kebiasaan mencontek. Berikut ini yang dapat guru lakukan supaya siswa tidak menjadikan solusi mencontek sebagai cara meraih nilai yang memuaskan. Satu, menanamkan nilai kejujuran. Menanamkan nilai kejujuran sedini mungkin pada siswa adalah sebuah solusi untuk mengatasi kebiasaan anak suka mencontek. Kejujuran merupakan nilai karakter yang wajib guru ajarkan pada siswa karena memiliki dampak pada masa depan mereka. Guru dapat memberikan pengertian pada siswa bahwa pencapaian belajar di sekolah tidak hanya pencapaian akademik saja. Pencapaian karakter juga sangat penting untuk siswa. Dengan memiliki karakter yang baik, kelak siswa akan dapat survive, bertahan hidup di mana saja. Yang kedua, memberikan apresiasi pada siswa. Guru sangat dianjurkan untuk selalu memberikan apresiasi terhadap
kemajuan siswa sekecil apapun. Hal ini sangat penting untuk menumbuhkan rasa percaya diri pada siswa. Rasa percaya pada diri sendiri dapat membantu siswa untuk memajukan atau mengembangkan potensinya. Siswa yang percaya diri tidak akan tergoda untuk mencontek dan merasa bangga dapat mengerjakan ujian atau tes dengan jujur. Pemberian apresiasi tidak harus dalam bentuk materi, seperti hadiah-hadiah dalam bentuk fisik. Kalimat-kalimat pujian dan motivasi yang merupakan bentuk apresiasi guru pada siswa. Dengan apresiasi yang guru berikan, siswa akan memiliki dorongan untuk selalu berprestasi dan menjadi siswa yang lebih baik lagi. Yang ketiga, memberi tahu akibat dari mencontek. Guru harus memberikan pemahaman dan juga nasihat-nasihat kepada siswa akan akibat buruk yang dapat ditimbulkan dari kebiasaan mencontek. Jelaskan pada siswa bahwa kebiasaan mencontek akan membuat alam bawah sadar siswa untuk lebih mempercayai orang lain, dan orang lain lebih baik daripada dirinya sendiri. Akibat mencontek lainnya adalah menjadikan siswa menjadi orang yang malas, tidak mau berusaha, dan hanya mengandalkan orang lain saja. Ajarkan pula pada siswa bahwa mengerjakan tugas atau ujian secara mandiri adalah sebuah bentuk tanggung jawab yang harus dikerjakan. Jika siswa gagal melaksanakan tanggung jawab karena mencontek, maka orang lain akan sulit mempercayainya, karena hasil yang diperoleh adalah sebuah kebohongan. Dengan mengetahui akibat buruk nyontek, siswa akan berpikir berulang kali saat ingin mencontek. Yang keempat, mengajar dengan lebih baik lagi. Jika sebab siswa mencontek adalah karena kurang memahami materi, berarti guru harus melakukan refleksi dan mengubah cara penyampaian materi. Guru dapat mencoba berbagai pendekatan yang dapat membuat siswa mudah paham pada materi yang diberikan. Guru juga dapat menggunakan sebagai media pengajaran yang sesuai dengan materi dan dapat membantu tercapaiannya tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Berikan evaluasi di setiap akhir pembelajaran sehingga guru benar-benar yakin semua siswa telah mampu menyerap konsep pembelajaran yang diajarkan. Yang berikutnya yang kelima, guru bersikap tegas. Seorang guru pasti ingin menjadi guru yang disukai siswa. Hal ini bukan berarti guru dapat melakukan pembiaran pada siswa yang melanggar peraturan, seperti mencontek saat ujian. Guru harus berani bersikap tegas. Bersikap tegas bukan berarti galak atau memasang muka masam pada siswa. Tegas berarti menegakkan peraturan yang berlaku dan memberikan konsekuensi pada siswa yang melakukan pelanggaran sesuai dengan peraturan kelas atau sekolah yang telah ditetapkan. Dalam memberikan sanksi juga harus baik-baik supaya dapat memberikan efek jera tanpa menyakiti siswa baik secara fisik maupun mental. Bersikap tegas merupakan salah satu bentuk kegiatan preventif pelanggaran-pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh siswa termasuk mencontek. Penanggulangan kebiasaan mencontek menjadi salah satu usaha pembentukan karakter baik pada siswa. Hal ini harus dilakukan secara terus-menerus, konsisten, dan berkesinambungan. Meskipun terkadang banyak hambatan dan tidak berlangsung seperti yang kita inginkan. Namun guru harus tetap berkomitmen dan bersemangat mendidik siswa menjadi pribadi yang cerdas dan berakhlak mulia. Hasilnya bahwa cara mengatasi siswa yang suka mencontek yaitu menanamkan nilai kejujuran, yang kedua memberikan apresiasi pada siswa, yang ketiga mereka tahu akibat dari mencontek, yang keempat mengajar dengan lebih baik lagi, dan yang kelima guru bersikap tegas. Untuk itu ada baiknya jika kita memperhatikan pernyataan berikut.
Tentunya ini untuk disampaikan kepada siswa. Yang satu, ilmu yang didapatkan dengan tidak jujur biasanya tidak membawa kebaikan atau keberkahan. Yang kedua, siswa yang punya kebiasaan mencontek di sekolah cenderung menjadi orang dewasa yang tak jujur di dunia kerja. Bahkan perilaku koruptif yang marak terjadi akhir-akhir ini akarnya adalah ketidakjujuran saat sekolah. Yang ketiga, jadi alangkah baiknya jika berbuat jujur mulai dari sekolah. Mengerjakan ujian sesuai dengan kemampuan sendiri. Hilangkan kebiasaan mencontek agar Indonesia tumbuh menjadi bangsa yang jujur. Sumber bacaan terkait dengan artikel dari Nita Oktiva, Aku Pintar, dan yang keduanya Dian Kusuma Wardani sebagai pengajar di BKB Nurul Fikri dan sebagai konselor. Terima kasih, itu permasalahan dan cara mengatasinya. Permasalahan siswa yang suka menyontek dan cara mengatasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.